Pernah nggak sih lihat presentasi atau desain yang kelihatannya, wah sempurna banget, visualnya keren, warnanya pas, semuanya rapi. Tapi pertanyaannya, itu beneran meyakinkan nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi lihat sebuah proposal atau mungkin feed media sosial atau slide presentasi. Kelihatannya sih oke banget. Visualnya rapi, warnanya konsisten, layoutnya profesional. Pokoknya perfect lah, enak banget dilihat. Tapi, ini dia pertanyaan utamanya. Setelah kita bilang, wah keren, apa audiens beneran percaya sama pesannya? Atau mereka cuma numpang lewat, terus lanjut scroll, tanpa ada aksi apa-apa, tanpa ada keyakinan yang nyangkut di kepala mereka? Nah, disinilah letak perbedaannya. Apa sih bedanya visual yang cuma menarik perhatian sama visual yang benar-benar meyakinkan? Keduanya mungkin sama-sama kelihatan bagus, tapi dampaknya itu bisa beda banget. Coba kita lihat dari sudut pandang seorang CEO startup. Sebut aja namanya Boy. Dia sering banget ngalamin ini. Ide di pitch deck-nya itu brilian, datanya juga kuat, tapi pas presentasi, tatapan mata investornya tuh kosong. Visualnya mungkin canggih, tapi gagal ngebangun kepercayaan yang dibutuhin buat dapat pendanaan. Atau coba kita lihat dari perspektif Ayu, seorang talent scout. Dia sering lihat portofolio digital atau feed produk yang estetikanya juara banget. Tulisannya rapi, fotonya bagus, tapi kok ya orang-orang cuma lewat aja gitu. Nggak ada yang berhenti, nggak ada yang tergerak. Visualnya menarik tapi gagal menghentikan laju jempol audiens. Jadi kenapa sih masalah ini krusial banget, apalagi di zaman sekarang? Jawabannya simple, karena visual itu bukan hiasan lagi. Visual itu adalah bahasa. Gini, cerita visual itu bukan sekedar tempelan biar teksnya kelihatan cantik. Bukan, justru ini adalah bahasa pertama yang dibaca sama otak audiens kita. Jadi sebelum satu kata pun kita baca, otak kita tuh udah bikin penilaian duluan, cuma dari apa yang kita lihat. Keputusan seringkali udah terbentuk di level ini. Dan ternyata alasannya tuh scientific banget loh. Otak kita pada dasarnya lebih gampang percaya sama cerita daripada sama data atau fakta mentah. Kenapa? Soalnya cerita itu nyentuh emosi. Dan percaya atau enggak, sebagian besar keputusan kita, bahkan di dunia bisnis, itu didorong oleh emosi, bukan logika murni. Visual yang bisa bercerita, itu bikin data jadi lebih nempel di kepala. Jadi, di dunia yang serba cepat kayak sekarang, yang isinya scroll, swipe, dan skip, kemampuan buat nyampein cerita visual yang kuat itu bukan lagi kemewahan, itu adalah penentu. Penentu apakah pesan kita bakal tenggelam gitu aja atau justru diingat sama audiens. Oke, jadi gimana caranya kita pindah gigi nih? Gimana cara kita mengubah visual yang tadinya cuma menarik jadi sesuatu yang beneran meyakinkan? Ada satu kutipan keren banget yang pas buat ngejelasin ini. Orang nggak selalu beli produk terbaik, mereka beli produk terbaik yang mereka pahami. Artinya apa? Artinya mereka milih produk atau ide yang ceritanya paling jelas buat mereka. Pemahaman inilah yang ngebangun kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang bikin orang mau bertindak. Nah, ini nih mitos yang paling sering kita temuin. Banyak banget yang mikir, oh kalau desainnya dibikin heboh, mencolok, penuh eye candy, pasti audiens bakal langsung yakin. Padahal seringnya malah kebalikannya. Faktanya, kuncinya itu bukan di kilaunya, tapi di jelasnya cerita yang mau kita sampaikan. Desain yang simpel tapi alur ceritanya jernih, itu bakal jauh lebih meyakinkan daripada desain paling rumit sekalipun yang narasinya berantakan. Jadi, apa aja sih kesalahan-kesalahan umum yang bikin visual keren sekalipun jadi gagal meyakinkan? Pertama, terlalu rame, jadi pesan utamanya malah hilang. Kedua, desainnya mungkin cantik, tapi ceritanya nggak jelas mau ngomongin apa. Ketiga, nggak jelas ini buat siapa, jadi pesennya nggak kena. Dan yang terakhir, ngejelasin semuanya tapi nggak ngarahin audiens buat ngambil satu keputusan spesifik. Ngomongin semua konsep ini emang asik ya, tapi gimana cara prakteknya? Nah, disinilah tantangan buat kamu dimulai. Selamat datang di tantangan Inti Quest 4, visual yang meyakinkan. Ini adalah kesempatan buat kamu untuk mempraktekkan langsung gimana caranya bergeser dari sekedar bikin visual yang menarik jadi visual yang meyakinkan. Di tantangan ini, kamu nggak cuma bakal disuruh desain loh, kamu akan belajar gimana caranya menerjemahkan inti cerita ke dalam bentuk visual. Kamu akan kerja bareng tim buat nyusun alur visual yang masuk akal, terus nguji apakah visual kamu beneran dipahami sama orang lain, dan yang paling penting, merefleksikan setiap keputusan visual yang kamu ambil.
Alurnya simple tapi dalam banget. Kamu mulai dari fondasinya dulu, nentuin cerita dan siapa audiensnya. Terus baru deh desain artefak visualnya. Setelah itu, bagian yang paling krusial diuji untuk dapat masukan. Baru deh setelah itu finalisasi dan refleksi. Ingat, proses berpikir di balik visual itu sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Sekarang, coba deh berhenti sejenak. Ingat-ingat lagi visual terakhir yang kamu bikin. Mungkin slide presentasi, postingan media sosial, atau CV. Coba tanya ke diri sendiri dengan jujur. Apakah audiens bisa langsung paham pesannya dalam 3 detik pertama? Atau mereka justru jadi bingung dan bertanya-tanya? Gini, visual yang keren itu boleh banget malah. Nggak ada yang salah dengan estetika yang bagus. Itu adalah titik awal yang kuat. Tapi jangan pernah lupa, pada akhirnya yang menang di pasar, yang dapat investasi, yang bisa ngubah perilaku, itu bukan visual yang paling keren, melainkan visual yang paling dipercaya. Dan kepercayaan itu dibangun lewat cerita yang jelas.